Pak, ini kan sudah di penghujung 2025, begitu ya. Sudah banyak sekali tantangan yang dilewatin. Namun seberapa optimis Pak Zaini begitu ya bahwa pertumbuhan di Kabupaten Kebumen ini bisa lebih tinggi dari 2024 atau mencapai target begitu Pak? Saya sebagai representasi katakan daerah, Ya. tentu sangat optimis, Mbak Bunga. Optimisme kami didasarkan kepada beberapa hal ya. Yang pertama tentu kesiapan teman-teman OPD dalam menghadapi tahun anggaran yang akan datang. Oke. Kami sudah pernah mengalami pada tahun 2025 di mana pemangkasan anggaran juga sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Ya. sehingga kami sebetulnya sudah bersiap untuk itu. Jadi kami punya pengalaman itu dan kami juga sudah bersiap dalam rangka menghadapi badai yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah kami optimis. Jadi dengan teman-teman OPD semuanya kita bersatu bagaimana mensiasati keadaan sulit ini, kemudian mendatangkan hal-hal yang menjadikan lebih mudah. Baik, Pak Zaini, mungkin bisa lebih detail lagi. Ini bersiapnya seperti apa sih Pak untuk menghadapi badai yang akan datang di 2026? Ya, tentu ada banyak hal yang kami lakukan. Kami berbagi tugas. Ya. Tadi saya sebutkan di awal bahwa saya ke Jakarta sering kali datang ke kementerian dan lembaga. Saya mencari banyak investor ke luar. Alhamdulillah kemarin Ibu Bupati meresmikan groundbreaking pertama kali kami mendapatkan investor pertama. Oke. Sarung tangan dari Korea. Alhamdulillah. Hari ini kami juga akan bertemu dengan kedutaan besar Korea hari ini dengan Marta Tilaar. Dan ini menjadi bagian dari komitmen kita bagaimana caranya agar Kebumen secara target-target tertentu bisa tercapai semuanya. Baik, artinya Kebumen ini mulai agresif begitu ya Pak ya dalam menarik investasi, Betul, termasuk juga ada melalui Kebumen International Expo, betul ya Pak ya? betul. Nah ini seberapa besar nih Pak minat investor dan juga sektor apa saja yang paling diminati? Ya, Kebumen International Expo adalah bagian dari ruang pamer Kebumen. Ya, di mana ini menjadi ajang bagi kita untuk menunjukkan potensi-potensi yang ada di kabupaten kami. Alhamdulillah beberapa negara-negara juga kemarin ikut ambil bagian dari Kebumen International Expo. Kebumen International Expo ini diprakarsai oleh kami pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan beberapa instansi-instansi besar seperti Pertamina, kemudian instansi besar BUMN juga terlibat di dalamnya dan berpartisipasi aktif, serta UMKM kami yang menjadi tulang punggung bagi ekonomi Kabupaten Kebumen. Ini menjadi bagian yang memang menentukan arah ekonomi Kebumen ke depan. Nah, kami melibatkan mereka dari mulai batik yang menjadi andalan Kabupaten Kebumen, kemudian juga agronya seperti halnya tadi gula semut, kemudian ada yang UMKM khas Kebumen. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kebumen International Expo itu. Baik, Pak, UMKM itu kan menjadi tulang punggung perekonomian begitu ya Pak ya. Dari pemerintah sendiri seperti apa Pak untuk mendukung atau mungkin go global gitu UMKM-nya seperti apa Pak? Kami sangat concern soal itu. Iya. Kami menyadari betul bahwa UMKM ini adalah sokok guru bagi ekonomi daerah. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu bahkan kami bekerjasama dengan Menko PM. Ya, kemudian mengundang seluruh UMKM yang terdata, kami sejumlah sekitar 200 UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen untuk mengikuti pelatihan. Bahkan pelatihan ini tidak hanya sehari 2 hari, tapi ini pelatihan yang berkelanjutan. Dimulai dari produksinya, lalu sampai pengemasannya, sampai kepada pemasaran globalnya. Bagaimana marketingnya, digital marketingnya, e-commerce dengan menggunakan teknologi kekinian. Ini mereka dilatih untuk bisa sampai kepada taraf mereka mandiri, global, dan seterusnya. Alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada Menko PM yang dalam mensupport betul kami. Kemarin beberapa ada dari founder Tokopedia juga ikut, lalu Ina Craft kalau nggak salah, atau itu juga kemudian juga ikut terlibat di dalam proses ini. Baik, Pak, selain UMKM, memajukan UMKM begitu ya, apa lagi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan atau memperkuat kemandirian keuangan daerah? Kemandirian keuangan daerah ini sesuatu yang memang penting untuk kita upayakan.
Jadi selain dengan tadi UMKM, tapi bagaimana kemudian fiskal yang ada ini menjadi sehat ya. Utamanya adalah pendapatan. Sektor pendapatan adalah sektor yang paling menentukan dalam perjalanan pemerintahan daerah. Memang ada target-target yang memang harus kita lakukan seperti halnya penyehatan atas PLUD kami, dari rumah sakit, kemudian puskesmas. Lalu kemudian juga badan usaha milik daerah. Karena dari situ insentif masuk ke pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi hal yang penting terkait dengan insentif-insentif yang masuk ke pemerintah daerah. Kemudian digitalisasi, di mana kebocoran-kebocoran atas penerimaan pendapatan ini bisa diminimalisir. Nah, ini menjadi concern kami hari ini, karena kami tidak ingin kita miss targetingnya. Nah, jadi kita harus sesuaikan targetnya, ini harus koheren antara yang di pusat, kemudian di daerah, dan kemudian juga apa yang menjadi capaian-capaian kita, kemudian usaha-usaha apa yang harus kita lakukan. Itu penting sekali. Baik. Kemudian di Kebumen ini kan juga sektor pariwisata terus didorong begitu ya. Tadi Anda sudah menyebutkan beberapa kali begitu. Nah, visi jangka panjangnya nih Pak Zaini terkait dengan pembangunan pariwisata Kebumen dan juga dampak ekonominya yang diharapkan terhadap pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Ya, Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark. Hari ini predikat yang didapatkan dari UNESCO akan kita pertahankan, dan kita harus membangun brand atas predikat yang telah kita dapatkan. Kebumen dianugerahi potensi pariwisata yang luar biasa. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi Kabupaten Kebumen yang hari ini punya sekian banyak potensi, tetapi optimalisasi atas wisata-wisata ini memang belum bisa, secara targetingnya belum bisa memenuhi. Karena ada beberapa disparitas misalnya, antara daerah pegunungan misalnya, yang hari ini kita miliki juga punya potensi, di daerah tengah juga kita punya potensi dengan budaya-budayanya, dan di daerah pesisir. Tetapi faktanya, saya harus mengakui bahwa wisata Kebumen yang hari ini berkembang dan tumbuh itu baru ada di daerah pesisir. Bahkan pada tahun 2025 yang lalu, kami menggeser Borobudur dalam hal kunjungan wisatawan pantai di Kebumen. Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi Kebumen yang secara notabene daerah yang punya, dalam tanda kutip, fasilitasi bandara. Kami hanya 45 menit dari bandara YIA Kulon Progo. Ini tentu punya potensi lebih dibandingkan daerah-daerah lain. Kami punya stasiun kereta yang tujuannya kemanapun ada, Jakarta, Surabaya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadikan peluang kami terhadap kewisataan, kita punya optimisme tinggi. Hotel-hotel juga bertumbuh subur di Kabupaten Kebumen. Tingkat hunian hotel rata-rata rate-nya itu antara 70%. Di tahun 2025 ini Pak? Betul. Kami di saat daerah lain turun? Betul, daerah lain turun. Hotel kita banyak. Kita punya banyak hotel dengan bintang 3 ya, maaf, di daerah itu sudah mewah di sana. Ada 7 hotel dengan bintang 3 di Kabupaten Kebumen. Saya kira ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Nah, jadi Kebumen siap dalam soal wisata, infrastrukturnya kami juga siap.